Halo sobat-sobat semua, masih bersama saya Endang Supriyadi. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentunya di Endang Supriyadi Channel. Agar channelnya makin berkembang, subscribe, like, komen, dan tentunya share ke teman-teman yang lainnya. Dalam episode kali ini kita akan mengambil tema untuk apa KLB Demokrat. Nah, tentunya yang namanya konferensi luar biasa di dalam suatu organisasi adalah hal yang dianggap biasa terjadi dan lumrah terjadi. Tetapi di dalam KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang beberapa waktu lalu versi Pak Muldoko, nah hal ini menjadi suatu sorotan publik yang dianggap hal yang sangat menarik. Nah, di sini untuk mengupas tuntas persoalan yang kami bahas ini telah hadir narasumber, yaitu Pak Kakak Suminta. Beliau adalah sebagai Komite Independen Pemantau Pemilu yang sudah mancanegara. Beliau adalah memantau terkait urusan-urusan pemilu di Asia Tenggara. Nah, PKK kita ingin bertanya bahwa sebetulnya pelaksanaan konferensi luar biasa Partai Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang beberapa waktu lalu. Nah, ini sebetulnya adakah efek terhadap demokrasi Indonesia yang selama ini telah berjalan? Ya, terima kasih Panda, terima kasih pemirsa semua di Endang Supriyadi Channel. Pada prinsipnya tentu saja setiap peristiwa politik di negeri ini, apalagi peristiwa yang terjadi terkait dengan sebuah partai politik di tingkat pusat, maka itu akan mempengaruhi baik proses politik maupun demokrasi secara keseluruhan. Terkait dengan KLB atau Kongres Luar Biasa Partai Demokrat versi Pak Muldoko di Deli Serdang, Sumatera Utara, kita melihat menghadirkan polemik yang cukup menarik banyak pihak. Kemudian langsung juga ditanggapi oleh pendapat ataupun klaim dari pengurus DPP Partai Demokrat AHY yang menyebutkan bahwa KLB itu tidak sah, ilegal, dan kemudian juga tidak memenuhi syarat. Kemudian ada tanggapan dari berbagai pihak, misalnya soal para ahli hukum tata negara, kemudian juga orang aktivis yang berkecimpung di dalam demokrasi dan kepemiluan berpendapat bahwa terkait dengan hal ini ada yang kurang pas apa yang terjadi dengan KLB atau Kongres Luar Biasa, sehingga ini perlu dibuktikan. Kalau kita kembali kepada klaim AHY menyebutkan bahwa itu tidak legal berdasarkan beberapa poin, sudah mafhum kita semua. Salah satu poinnya adalah apa yang ditentukan oleh undang-undang partai politik. Nah, memang kita sebenarnya memerlukan juga meninjau undang-undang partai politik, tetapi dalam hal ini kita akan fokus pada apa yang ditentukan oleh internal partai. Di setiap partai organisasi itu mempunyai yang namanya ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ketentuan lainnya. Dari situ kemudian muncul klaim AHY menyebutkan bahwa itu tidak berdasarkan dari ketentuan persyaratan. Ada 3 persyaratan, salah satu diantaranya soal prosedur, kedua soal quorum, dan ketiga soal proses dan hasilnya. Nah, ini dari ketiganya AHY mengklaim bahwa ada permasalahan yang tidak terpenuhi dan tidak memenuhi secara hukum. Dengan demikian kita akan membuktikan apakah apa yang menjadi klaim AHY ini merupakan sebuah fakta kebenaran, apakah klaim dari kubu Muldoko ini juga akan menghadirkan kebenaran, itu akan dibuktikan. Tetapi pintas lalu dari saya kembali kepada para ahli misalnya, kembali kepada para aktivis, ini ada problem terkait dengan demokrasi, yakni adanya keterlibatan orang yang berada di dalam lingkar kekuasaan dan dianggap bukan bagian dari Partai Demokrat. Ini menjadi catatan. Jadi sebelum masuk ke sana ada nuansa politis yang seharusnya juga sayangnya belum ditanggapi oleh Presiden Jokowi sendiri, karena Muldoko adalah merupakan kepala staf kantor kepresidenan. Jadi merupakan orang yang
mau tidak mau sangat dekat dengan presiden. Apapun tanggapannya, tentu ini penting buat publik agar jelas apakah Muldoko bergerak sendiri atau bagian dari pemerintahan. Kalau menjadi bagian dari pemerintahan, maka ini sangat disayangkan. Artinya pemerintahan ini koalisinya kan kita tahu semua, tetapi juga walaupun ada di dalam koalisi ataupun di luar koalisi, maka pemerintah harusnya hand off dari proses-proses demokratisasi internal partai politik, sehingga ini harus clear dulu. Nah, dari sana apakah akan berpengaruh terhadap demokrasi? Sangat berpengaruh. Jika saja klaim AHY ini benar, dan kemudian AHY juga sudah menyampaikan surat misalnya sebelum KLB tentang potensi adanya orang yang mengganggu ataupun disebut kudeta di partai politik. Nah, kita tentang istilah kudetanya tentu debatable, tapi saya pikir dengan adanya kongres luar biasa ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh AHY. Nanti tentu saja publik akan terbelah, misalnya ada yang berpihak ataupun menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Muldoko benar karena di dalamnya ada eksponen dari Partai Demokrat. Beberapa nama tentunya ada di dalamnya di sana, tetapi juga klaim AHY juga bisa diuji bahwa dia menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat adalah bukan merupakan pengurus dari Partai Demokrat. Jadi bisa saja seseorang itu eksponen tapi bukan pengurus partai sehingga dia orang luar. Begitu sudah tidak berada di pengurusan partai, tentu saja ada aturan main di internal partai yang harus diikuti. Nah, dalam hal ini saya pikir kita berpikir agar memahami tentang proses demokratisasi yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kita menjaganya. Saya pikir pemerintah mempunyai obligasi formal dan moral untuk menjaga demokrasi. Kalau tidak, maka pemerintahan Pak Jokowi bisa dianggap tidak care atau mungkin juga bisa menjadi potensi untuk membuat demokrasi ini mundur. Saya pikir itu harus benar-benar hati-hati diperhatikan oleh pemerintah, kemudian semua pihak bisa untuk menahan diri, tetapi juga tetap menyampaikan kepada publik apakah klaimnya itu benar, baik kubu AHY maupun kubu Muldoko. Nah, kemudian begini, Pi. Ini kan sebetulnya uniknya KLB versi Pak Muldoko ini, sebetulnya setiap organisasi itu soal konferensi luar biasa udah dianggap hal yang lumrah sepanjang menempuh prosedur, baik aturan terkait undang-undang pemilu maupun anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik contohnya. Nah, ini yang menjadi unik Pak Muldoko dalam tanda petik, beliau adalah pertama sebagai seorang kepala staf kepresidenan. Yang kedua, beliau itu dianggap tidak pernah menjadi anggota Partai Demokrat dari semua pengurus tingkatan. Nah, kemudian tiba-tiba dengan adanya KLB dari Serdang ini, Pak Muldoko ini dicalonkan menjadi ketua umum Partai Demokrat. Nah, artinya di sini dengan terjadinya KLB tersebut tentunya masing-masing pihak, baik kubunya Pak Muldoko yang telah dinobatkan menjadi ketua umum versi KLB, kemudian Pak AHY sendiri yang tentunya sudah ditegaskan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu Pak Mahfud MD menyatakan bahwa sampai hari ini yang tercatat menjadi ketua umum itu adalah Pak AHY dan ketua majelis tingginya adalah Pak SBY. Nah, kemudian masing-masing pihak tentu saling klaim. Artinya Pak Muldoko pun akan mengusulkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini untuk meminta legitimasi. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Pak Kakak Suminta terkait KLB tersebut ketika diusulkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM? Ini seperti apa sebenarnya analisanya pemerintah menanggapi persoalan seperti itu? Iya, kita akan melihatnya tentu saja dari sisi legal formal, dari sisi hukum positif Indonesia. Kalau Mahfud MD menyebutkan bahwa pengurus yang sah adalah AHY, maka itu merupakan konsistensi pemerintah yang diharapkan akan terus menjadi sikap pemerintah untuk konsisten siapapun yang terlibat di dalamnya. Kedua, dari pengakuan itu maka AD/ART yang digunakan adalah AD/ART terakhir yang dipegang oleh kubu AHY. Nah, apakah kemudian proses ini kan pasti di dalam KLB ada proses, yakni proses tentang dua hal. Pertama adalah proses tentang
ADART dan garis-garis besar haluan partai politik misalnya. Kedua adalah proses soal kepengurusan. Nah, sebelum masuk kepada proses penetapan maupun perubahan daripada ADART, diperlukan sebuah syarat tentang beberapa hal. Syarat korum, syarat proses, dan syarat hasil. Nah, tentu yang akan dilihat adalah 3 syarat itu yang oleh AHY sudah jelas ditanggapi bahwa itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ada di dalam ADART partai yang dipegang oleh AHY. Sehingga ini dari sisi pandangan sederhana saja sudah dapat kita lihat bahwa ada konflik of interest kalau Pak Muldoko tidak mundur dulu dari KSP atau diberhentikan oleh Presiden sebagai KSP pada saat berkonflik, karena dia adalah bagian dari pemerintahan. Karena nanti yang dituntut itu secara legal standing untuk hadir sebagai, andaikan ketua umum terpilih Pak Muldoko itu hadir dalam proses-proses persidangan misalnya, ataupun proses-proses persidangan sampai hasilnya, itu adalah posisinya sebagai apa? Kalau posisinya ada konflik of interest, orang sebagai orang pemerintahan, apalagi orang yang cukup dekat posisinya dengan Presiden, ini konflik of interest-nya bisa membuat bias. Nah, ini harusnya dipahami bersama sehingga kita belajarlah untuk melakukan sesuatu khususnya dalam hal politik, walaupun politik adalah merupakan perebutan kekuasaan, itu betul. Tetapi bahwa etika politik, budaya politik itu harus kita bangun bersama, dan ini penting untuk semua pihak. Sehingga kembali, apakah proses dan hasilnya sudah memenuhi apa yang disebutkan oleh Pak Mahfud MD, bahwa pengurusan yang sah, otomatis di dalamnya ada ADART yang sah, adalah masih berada di pihak AHY. Nah, tentunya begini, ini kan masing-masing pihak gitu ya, baik Pak AHY sebagai ketua umum yang sudah berjalan maupun versi KLB Pak Muldoko, tentunya kedua kubu ini masing-masing dia menganggap bahwa KLB versi Pak Muldoko juga legal berdasarkan versi mereka. Nah, tentunya ini bola panas ini akan ada di pemerintah, dalam hal ini di Kementerian Hukum dan HAM, di Pak Yasona Lawli nanti ini sebagai bola panasnya. Nah, seandainya ini kan ketika diusulkan oleh pihak Pak Muldoko, versi Pak Muldoko, nah kemudian ini dilegitimasi dalam hal ini dalam tanda petik oleh pihak pemerintah. Nah, tentunya ini kan akan menjadi konflik hukum gitu. Nah, sekarang menyikapi persoalan ini, apabila pemerintah melegitimasi tentang KLB yang terjadi versi Pak Muldoko ini, nanti berimplikasi kepada partai-partai politik yang ada di Indonesia, atau seperti apa tanggapan Pak? Iya, saya berharap bahwa pemerintah melalui Kemenkumham itu berhati-hati dan kemudian mampu untuk menjaga jarak dari proses ataupun apa yang terjadi di dalam partai politik di Partai Demokrat ini, sehingga semua proses dan keputusannya itu benar-benar menjadi penguat untuk demokrasi. Jadi justru saat ini pemerintahan Jokowi dengan Kemenkumham di dalamnya itu berhadapan dengan sebuah ujian. Apakah melalui ujian ini akan dilihat oleh publik bahwa pemerintah cukup independen atau tidak? Makanya soal untuk mengundurkan diri atau diberhentikan itu penting agar tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Nah, apakah kemudian berimplikasi hal ini terhadap partai politik lain di Indonesia? Misalnya ada 16 partai politik peserta pemilu, ada 9 partai politik yang di parlemen, dan ada semua partai politik yang 16 di setiap anggota DPRD, kabupaten, kota, dan provinsi. Sangat berpengaruh. Apabila pemerintah mampu untuk menegakkan konsisten terhadap penggunaan atau pelaksanaan dari undang-undang partai politik dan undang-undang politik lainnya, maka ini akan membuktikan bahwa pemerintah semakin legitimate dalam hal itu. Tetapi apabila sebaliknya pemerintah dianggap melakukan semacam sesuatu yang merugikan demokrasi, maka ini juga berimplikasi pada dua hal. Jadi kalau tadi implikasinya satu hal, bahwa demokrasi diperkuat, pemerintah mendapat legitimasi,
ini ada dua hal. Pertama, soal kredibilitas pemerintah. Kedua, soal partai-partai politik lain. Apabila partai politik dianggap oleh publik atau secara formal, secara hukum, kita menilai bahwa partai politik itu didolimi oleh karena keputusan pemerintah, maka ini akan juga berimplikasi pada partai politik lain. Jadi trustnya juga jatuh, kepercayaan publik akan berkurang, kemudian berimplikasi pada partai politik lain. Siapapun bisa diperlakukan demikian, dan siapapun menjadi tidak nyaman. Semua partai politik, baik koalisi pemerintah maupun di luar koalisi pemerintah, apabila ada sebuah kepentingan yang kemudian pemerintah bermain di dalamnya, maka partai-partai politik ini pun berada dalam ancaman di satu sisi. Kemudian di sisi lain, ini akan merombak atau membongkar bangunan demokrasi yang kita buat, yakni demokrasi dalam the rule of law. Karena demokrasi tanpa the rule of law itu akan menjadi semacam anarkisme, dan the rule of law tanpa demokrasi akan menjadi semacam otoritarianisme. Nah, ini problemnya, Pak. Nah begini, jadi yang paling menjadi sorotan publik ini, gitu. Jadi pihak kubunya Pak AHY ini, jadi menduga bahwa Pak Muldoko ini kan posisinya sebagai kepala staf kepresidenan. Nah, ketika beliau ini ingin mencalonkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, nah kira-kira ini pendapat Pak Kakak Suminta, apakah memang Pak Jokowi ini selaku presiden, apakah pernah diberitahu, apakah mengetahui, atau memang sama sekali tidak tahu terkait Pak Jokowi? Seharusnya, seyogianya publik menduga. Itu kan saya juga menduga bahwa Pak Jokowi setidaknya memahami apa yang terjadi. Karena sebagai seorang presiden terkait dengan pembantunya, dalam hal ini KSP, pasti mempunyai komunikasi yang cukup erat. Yang tersurat misalnya, itu tentu saja apa yang ada di media, apa yang disampaikan oleh AHY sendiri melalui suratnya sudah menjadi cukup untuk Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai orang yang menjadi atasan daripada Muldoko, itu memahami secara utuh. Dan tentunya ini seyogianya sudah menanyakan tabayun pada Pak Muldoko sebagai pimpinan. Tentunya saja ini adalah merupakan pertanyaan yang sangat signifikan dan harus dijawab. Atau secara etika Muldoko begitu diserang, kan sebelumnya ada prolog ini, begitu diserang dari prolog, maka Muldoko harus melapor kepada presiden apa yang terjadi. Dan begitu terjadi KLB dan menerima sebagai ketua umum, maka Muldoko harus juga menyampaikan kepada pimpinannya apabila terjadi hal yang tidak seperti itu, maka ini ada beberapa kemungkinan yang saya pikir tidak menguntungkan untuk presiden. Pertama, bisa saja presiden tidak mendapat informasi yang utuh. Ini menjadi sesuatu yang blunder buat pemerintahan. Artinya bahwa dalam hal koordinasi begitu buruknya. Kedua, apabila Muldoko tidak melapor sebelum dan sesudah, sebelum menerima sebagai ketua, maka sebagai bagian dari pemerintahan, sebagai pembantu presiden, dia harus melapor. Bolehkah ini diambil atau tidak? Apabila tidak dilakukan oleh Muldoko, maka ini ada semacam subordinasi dari Muldoko sendiri. Nah, kemudian apabila sudah disampaikan ternyata presiden tidak memberikan semacam respon secara politis maupun secara administratif yang memadai, maka ini juga menjadi bagian daripada kredibilitas presiden yang terancam. Nah, ini harusnya proses dan kemudian juga outputnya sudah dapat dihitung dengan sangat jelas oleh presiden. Bukan karena presiden misalnya terkait dengan masih pertahanan kekuasaan, karena Pak Jokowi sudah jelas 2024 beliau sudah 2 periode dan sudah tidak maju lagi. Artinya posisi presiden sudah pada posisi nothing tulus sebagai bagian dari kepemimpinan nasional yang bisa membuat beliau terbebas dari semua kepentingan yang terkait diantaranya dengan partai politik. Nah begini Pi, jadi untuk supaya lebih panas lagi diskusi ini, kita sambil menikmati secangkir secangkir kopi pahit nih dari channel dan Terima kasih, bagus, luar biasa ini. Nah kemudian begini, secara formil
Pak AHY ini sudah berkirim surat kepada Pak Jokowi mempertanyakan persoalan Pak Muldoko sebagai kapasitas Kepala Staf Kepresidenan. Namun surat tersebut telah dijawab oleh menteri gitu ya, oleh salah satu menterinya menjawab bahwa hal tersebut tidak perlu dijawab karena merupakan intern partai politik. Jadi artinya tidak ada kapasitas Pak SBY, Pak Jokowi untuk menjawab surat yang dilayangkan oleh pihak Pak AHY. Nah kemudian pertanyaan saya kepada APKK, apakah dalam kancah Pak Muldoko sebagai KSP kemudian ingin menduduki dalam tanda petik sebagai Ketua Umum Demokrat, apakah ini ada kaitannya dengan pencalonan presiden di periode mendatang? Seperti apa tanggapan Ya, soal proses surat AHY kepada presiden yang kemudian dijawab oleh menterinya, itulah respon. Artinya ada stimulus, ada respon. Lalu apakah stimulusnya itu sesuai, menjadikan respon yang sesuai, sehingga respon yang diberikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo itu kemudian sesuai dengan apa yang isi surat. Isi surat mempertanyakan bukan soal internal partai politiknya, mempertanyakan soal adanya kepala kantor kepresiden, staf kepresidenan yang diduga ikut campur dalam partai politiknya. Jadi bukan bertanya tentang internal partai politiknya, tetapi bertanya tentang kantor Anda di KSP, P-nya itu presiden, gitu kan? Yeah. Nah, dengan demikian maka jawaban itu adalah, kalau saya perhatikan, tidak menjawab persoalan satu hal itu. Dia menjawab soal internal partai politik, sementara yang dipertanyakan oleh AHY adalah bukan soal internal partai politik, tetapi soal kepresidenan, soal kantor staf kepresidenan, soal Muldoko. Nah, kemudian apakah ini apa yang disebut dengan proses internal partai politik ini dalam kapasitasnya pemerintahan Presiden Jokowi dan konstelasi partai politik akan berpengaruh terhadap pemilu presiden ataupun pemilu yang lain di tahun 2024. Ini saya pikir semua apa yang terjadi di partai politik di urusan DPP itu akan berhubungan dengan Pilpres. Bagaimana hubungannya dengan Pilpres? Misalnya kalau kita melihat adanya syarat presiden threshold 20%, maka syarat presiden threshold 20% itu untuk Partai Demokrat tidak bisa sendiri, tetapi Partai Demokrat bisa berkoalisi dengan partai lain sedemikian rupa sehingga menghasilkan satu calon bersama-sama dengan yang lain. Nah, apakah ini kemudian menjadi bagian daripada pencalonan, termasuk hadirnya nama Muldoko untuk pencalonan? Ini juga debatable karena semua hal bisa terjadi dalam waktu mulai 2021 sampai 2024, banyak hal bisa terjadi.